Dedi, atau Dedi Mulyadi. Satu tekanan kali ini, baik sekali. Berdua di sana. Dibuang saja tadi Timmy Dixon. Pemain keluarga negaraan Singapura, naturalisasi dari Nigeria, Bu. Baik sekali sejauh ini. Masih di 3. PSS masih mencoba bagaimana mencari titik lemah daripada Persitara. Mereka melakukan passing-passing bola pendek maupun juga bola-bola jauh. Ya, kita lihat bagaimana nih soloran. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Harus dihentikan laju dari pemain Sleman oleh Dedi Sutrisno tadi. Kalah sprint nampaknya tadi. Ya, satu tackle yang sangat terlambat. Hati-hati juga kita lihat bagaimana kedua tim memainkan strategi dalam usia pertandingan 5 menit ini. Lam Jawa kali ini lakukan tekanan, baik sekali. Begitu, spekulasi, tendangan spekulasi, bisa dikatakan demikian dengan rapatnya barisan pertahanan belakang dari Persitara, Bung. Iya, suatu gerakan sangat baik dan bagaimana dilakukan capping oleh pemain dari PSS. Namun kita lihat shooting yang belum cermat tadi. Persitara kali ini lakukan tekanan tadi. Satu pelanggaran kembali dilakukan oleh Hoirul Anam nampaknya tadi. 2 kali pelanggaran dilakukan tadi oleh Hoirul Anam terhadap Bationo. Iya, sangat jelas. Dirijen mungkin, Bu. Iya, sebenarnya kita lihat bagaimana apa yang kita perkirakan tadi memang cuma beberapa menit di awal-awal saja, Riko. Satu peluang. Iya, ini adalah peluang yang sangat-sangat baik. Yang pertama diterima oleh Niani. Bagaimana umpan yang sangat baik oleh Fajar. Namun sayang sekali arahan bola atau heading yang dilakukan oleh Niani tidak mengarah kepada gawang. Sebenarnya ini peluang yang sangat baik, Riko. Fajar buang saja bola oleh Dedi Mulyadi tadi. Tekanan kali ini. Bationo, tidak offside. Bationo nampaknya tadi. Satu umpan silang. Gagal. Hampir saja si Kurus tadi. Ya, kita lihat bagaimana Yaya Sosomar melakukan dribble yang sangat baik melalui sisi dari kanan pertahanan PSS. Dan kita lihat umpan sangat baik. Dan Kurniawan datang untuk mencuri bola. Namun sayang, Riko, bola belum bisa masuk ke dalam gawang Sleman. Dan kita pun melihat bagaimana ruang tembak Kurniawan tidak begitu bagus. Rahel mempunyai kecepatan untuk melakukan dribble, Riko. Kembali dari sektor kanan. Salah peluang, dibuang saja. Baik sekali. Ngako Gabriel bermain aman. Ya, satu poin positif yang saya lihat dari Fajar, Riko. Bagaimana dia memberikan umpan selalu berbahaya yang Lakukan oleh Fajar. Sering gagal dimaksimalkan dengan sempurna oleh Mamadou Niane. Cedera nampaknya. Ya, Gabriel Ngako. Ini benturan tadi. Apakah kena sikut, Bu? Kita melihat memang John Tapor. Baik sekali menggunakan tumitnya. Satu pelanggaran nampaknya tadi. Iya, kita lihat bagaimana kerjasama sangat baik yang dilakukan oleh John Takfor. Begitu juga dengan Bationo. Dengan melakukan back kill, kita Bationo mengembalikan bola. Namun kita di sini bagaimana pemain pertahanan daripada PSS melakukan tarikan atau dorongan terhadap John Takfor. Ya, saya pikir gerakan tangan dari Anderson da Silva memang akan dihadapi oleh John Tapor ini. Gelandang cukup eksplosif. Memberikan apa-apa instruksi kepada rekan-rekannya. John Tapor hanya melebar. Dan Kurniawan sudah menyambut di sana apabila terjadi bola rebound, Bu. Ya, sebagai kita bagian shooting cukup baik sebenarnya dilakukan oleh John Takfor. Sudah dia mampu melewati dari pagar yang dibentuk. dan ritme terbaik mereka. Karena ada banyak serangan-serangan yang mereka bangun itu tanpa desain yang bagus. Dan sekarang pun dalam situasi sebagai tim tamu, anak-anak Persitara Jakarta Utara justru tampil lebih tenang, lebih terpola, dan lebih lepas dalam membuka dan membangun serangan demi serangan. Kita lihat satu pelanggaran tadi. Ya, sangat keras kita lihat bagaimana Oyedepo mengganjal Yaso. Pada saat Yaso berlari, kita ini sangat-sangat bahaya tackling yang dilakukan. Namun kita lihat memang wasit menganggap bahwa dengan peringatan sudah cukup untuk pemainnya juga. Bukan hal yang aneh lagi, Bung, sekarang kalau kita lihat kaum wanita untuk datang ke stadion. Bung Feve, bagaimana mencermati selalu? Iya, saya setuju, Riko. Sebenarnya kondisi ya sekarang kita lihat di bagian di lapangan juga udah semakin banyak wanita berani untuk
datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan. Ini adalah indikasi bahwa mereka udah merasa sepak bola kita udah begitu juga nyaman untuk kaum. Dari sektor kiri, kita lihat penjagaan yang begitu longgar. Bukan juga satu pelanggaran, wasit Subandi melihat benturan pemain. Oh. Harus dihentikan nampaknya, Bung. EBNJ tadi coba memprotes, memegangi tangan wasit agar tidak masuk ke sakunya untuk mencabut kartu kuning. Ya, bagaimanapun juga keputusan wasit harus diterima. Kita lihat bagaimana gerakan dari EBNJ sebenarnya hanya dengan pelanggaran yang ringan menurut saya. Dia menahan gerak lari daripada Fajar. Namun kita memang mungkin ada indikasi bahwa sikut dari EBNJ masuk ke wajah daripada Fajar sehingga keputusan Subandi untuk memberikan kartu kuning sangatlah tepat apabila memang itulah anggapan dari Subandi. Kartu kuning pertama dalam pertandingan kali ini dikeluarkan wasit Subandi terhadap EBNJ. Coba kita lihat tayang ulangnya ini. Coba menghalangi laju dari Fajar. Ya, memang terlihat Sedang on fire nampaknya Fajar, Bu. Iya, kecepatan Fajar memang cukup baik, Riko. Kita lihat bagaimana sebenarnya dia diduetkan menjadi striker di depan bersama Niani. Namun kita lihat bagaimana Fajar begitu rajin keluar ke kanan maupun ke kiri untuk melakukan crossing atau penetrasi ke daerah Persitara. Tenang bebas. Baik sekali, hampir saja. Masih melambung tinggi. Belum merubah kedudukan. Tendangan dari Fajar tadi. Iya, cukup keras sekali. Kita lihat bagaimana Fajar bisa melampaui pertahanan pagar daripada Persitara. Namun sayang memang syuting yang begitu keras, begitu terarah, namun masih di atas Mister, Riko. Hanya tipis. Cukup pokok. Umpan 1-2. Ngako Gabriel tadi. Masih Ngako. Satu pelanggaran nampaknya melihat Subandi agak terlambat meniupkan peluit setelah tackling dilakukan dengan dua kaki menurut mata saya, Pak. Iya, tackling yang sangat keras yang dilakukan oleh Ngako dengan kedua kakinya ini sangat wajar apabila wasit Subandi memberikan pelanggaran. Namun kita lihat bagaimana pada saat tackling dilakukan ini kita ya dengan dua kaki. Kita melihat Subandi tidak begitu saja langsung meniup peluit dan dia melihat arah bola bagaimana apabila bola tadi kembali dikuasai oleh pemain PSS mungkin akan dibiarkan oleh Subandi play on. Namun kita lihat bagaimana bola tidak dikuasain. Oleh karena itulah Subandi akhirnya meniup bahwa itu adalah pelanggaran untuk PSS. Salah umpannya, hanya memainkan bola-bola lambung, seolah berupaya dengan keuntungan. Satu pelanggaran tadi Rahel. Iya, satu gerakan tangan dari Rahel. Kita lihat bagaimana pemain yang begitu kecil berani untuk melakukan jumping heading berebut bola dengan pemain asing. Kita lihat bagaimana Bationo, ya tangan dari Rahel menyangkut di leher daripada Bationo. Dan inilah indikasi dari pelanggaran itu, Riko. Ini kalau nggak jam terbang, Bung. Walaupun kecil, perwasitan, Bung, aturan berlaku, tapi harus mempunyai stamina yang baik untuk terus berlari sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini, bukan satu pelanggaran, karena satu keuntungan ya, advantage. Dari lini sayap kanan, satu peluang, terlambat tadi. Yoga mempertanyakan keputusan wasit ataupun asistennya, Bung. Tapi apapun kita melihat bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Andre Yoga. Laju bola bergulir lebih cepat dengan pergerakan dari Andre Yoga. Sehingga bola sulit dalam penguasaan atau kontrol dari gelandang Sleman ini. Satu pelanggaran saya pikir. Dedi. Dicuk saja bola tadi kepada Itimi. Kita lihat dari sayap kanan. Satu peluang, baik. Bukan main mitra olahraga, kita lihat The North Jack, pendukung setia Persitara yang jauh-jauh datang meninggalkan ibu kota menuju Sleman, berteriak gembira menyambut gol yang sangat penting. VV. Ya, kita lihat Riko bagaimana Itimi Dixon baru saja kita bicarakan bagaimana dia bermain untuk Persitara tidak begitu kelihatan di awal-awal tadi, Riko, dan setelah dia melakukan crossing yang sangat baik dan kita lihat Bationo tepat berada di belakang dan gol tercipta, Riko. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Itimi Dixon. Dan ini adalah gol pertama untuk pemain yang berasal dari Burkina Faso ini. Dan saya melihat satu hal yang juga membuat bagaimana gol ini bisa terjadi adalah bagaimana barisan belakang Sleman lengah dan tidak memberikan konsentrasi yang bagus untuk pergerakan dari Jermain Bationo. Iya, saya setuju. Saya setuju sekali. Kita lihat bagaimana Bationo berdiri begitu bebas dan tidak ada pemain yang melapis. Sama sekali tidak ada pengawalan dan kita melihat begitu mudah dan